Karena itu, kasih Allah itu harus dinyatakan dalam kehidupan manusia. Artinya, saya dan Anda, kehadiran kita mesti membuat kasih Allah itu dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Cinta telah mengalahkan segala-galanya. Cinta tidak pertama-tama berpikir tentang kesenangan diri. Cinta selalu berpikir tentang kebahagiaan orang lain yang dicintai. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 5 Mei 2023, pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini kembali hadir dalam rumah ibadah dan memberikan pesan-pesan pengajarannya kepada orang-orang Yahudi. Apa yang Rasul Paulus katakan? Rasul Paulus bercerita secara singkat tentang Yesus Kristus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, yang kemudian ditolak oleh para pemimpin agama Yahudi, bahkan tanpa kesalahannya, lalu kemudian dibunuh. Namun Paulus juga menegaskan bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu merupakan penggenapan dari apa yang ditulis tentang Dia dalam seluruh perjanjian lama. Perjanjian lama boleh kita katakan berbicara tentang Mesias, tentang Yesus yang akhirnya harus diutus oleh Bapanya untuk mengembalikan manusia yang sudah keluar dari lingkaran kasih Allah karena dosa manusia pertama. Andai kata Allah tidak mengutus putranya melalui sengsara wafat dan kemudian kebangkitannya, manusia akan tetap tinggal di luar lingkaran kasih Allah. Kalau kita melihat kembali sejenak tentang awal mula kehidupan manusia, menurut kitab suci, manusia diciptakan oleh Allah. Kita kenal dengan manusia pertama. Lalu kemudian Allah menempatkan mereka di Taman Firdaus. Dan karena mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah mengusir mereka keluar. Saat itulah manusia dengan Allah tidak lagi berada dalam satu lingkaran kasih Allah, lingkaran yang sama. Katakan tepatnya, manusia akhirnya keluar dari lingkaran kasih Allah. Dia diusir keluar karena dia dianggap sebagai ciptaan yang sombong, yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Dan kalau sudah berada di luar lingkaran kasih Allah, manusia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri kembali masuk ke dalam lingkaran kasih itu. Hanya Allah sendirilah yang mampu membuat manusia yang berada di luar lingkaran kasih-Nya karena perbuatan dosa dan salahnya. Hanya Allah sendirilah yang mampu mengantar pulang, mengantar kembali manusia masuk dalam lingkaran kasih Allah itu. Dan karena itulah
Allah mengutus putranya, Yesus Kristus. Maka sekali lagi, Paulus menegaskan bahwa apa yang dialami oleh Yesus, itu semua menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Yesus kehadirannya di dunia ini untuk menggenapi apa yang dikatakan tentang dirinya dalam seluruh Perjanjian Lama, maka mencontohi kehidupan Yesus itu, kita pun harus hadir untuk menggenapi apa yang tertulis bukan tentang diri kita dalam kitab suci, walaupun ada juga, karena dalam kitab suci kita dihimbau untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi lebih utamanya adalah kitab suci seluruhnya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan terutama Perjanjian Baru, kita diminta untuk menggenapi apa yang tertulis tentang Allah, bahwa Allah adalah kasih. Karena itu, kasih Allah itu harus dinyatakan dalam kehidupan manusia. Artinya, saya dan Anda, kehadiran kita mesti membuat kasih Allah itu dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu cara kehadiran kita menggenapi tentang apa yang tertulis tentang Allah yang adalah kasih di dalam kitab suci. Kitalah yang harus membuat cinta kasih Allah, kebaikan Allah, kehebatan Allah dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil Yesus berbicara dalam perpisahan, ketika dia mau berpisah dengan para muridnya, para rasulnya, ia rupanya melihat bahwa sedikit ada kecemasan dalam diri para rasulnya. Karena itu ia berkata, janganlah gelisah hatimu. Saudari dan saudara yang terkasih, wajar saja bukan? Ketika para rasul sudah hidup kurang lebih selama 3 tahun bersama dengan Yesus, bagaimana mereka mengalami kebaikan Yesus, kehebatan Yesus, bagaimana mereka mendengar pengajaran-pengajaran Yesus yang luar biasa, bagaimana mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa, mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Dan sekarang Yesus harus pergi. Namun sebelum Yesus pergi, Yesus mesti melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Dia harus menyelesaikan misinya, yakni menyelamatkan manusia dari dosa dan kesalahan, dari kehancuran hidup yang kekal, dengan cara mau menderita, mau mati di kayu salib, kemudian dikuburkan dan bangkit. Saudari dan saudara terkasih, mungkin saja kita juga mengalami rasa cemas dalam kehidupan kita, karena mungkin berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingat, Tuhan telah mengalahkan semua itu yang membuat hati kita cemas. Tuhan berjanji bahwa Dia akan kembali untuk mengambil kita, supaya di tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Memang dalam bacaan Injil hari ini, sebenarnya juga Yesus mau mengajak kita untuk melihat hidup kita ke depan. Yesus mengajak kita untuk memiliki sebuah orientasi hidup ke depan, hidup bersama dengan Allah sendiri. Tetapi kita pertama-tama diberi kekuatan dan peneguhan selama kita menjalani hidup di dunia ini untuk jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena Yesus selalu ada dalam dan bersama dengan kita. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini juga memberi kekuatan kepada kita dan inspirasi bagi kita untuk kembali menata hidup kita
Kalau hari-hari kemarin kita cemas, ingat Tuhan mengatakan jangan takut, jangan cemas. Hari ini adalah hari Jumat pertama dalam bulan Mei. Seperti biasa, setiap Jumat pertama kita menghormati hati terkudus Yesus. Kalau kita boleh bertanya, mengapa Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal itu? Dan mengapa Yesus mau menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, lalu kemudian bangkit? Satu-satunya jawaban, karena Allah mencintai manusia, karena Yesus mencintai saya dan Anda. Cinta telah mengalahkan segala-galanya. Cinta tidak pertama-tama berpikir tentang kesenangan diri. Cinta selalu berpikir tentang kebahagiaan orang lain yang dicintai. Allah selalu berpikir tentang manusia, Yesus selalu berpikir tentang kita. Karena itu Yesus mau mengalami semua penderitaan, karena Dia mencintai kita. Seperti Yesus, kalau kita mencintai Allah, kita mesti mengorbankan diri kita untuk kepentingan-kepentingan Allah. Sama juga kalau kita mencintai orang lain, pasangan kita, pekerjaan kita harus berkorban. Demi pekerjaan, demi pasangan hidup. Tuhan memberkati.